Ini adalah cerita tentang seorang gadis yang bernama Sylvia yang merupakan resepsionis di rumah sakit darurat tempat pengungsian pasca konflik dunia pada waktu itu. Sepulangnya bekerja, langkah kakinya terhenti di sebuah persimpangan. Walau sering dilewati, hari itu entah mengapa persimpangan tersebut terasa sangat sunyi. Tiba-tiba dari arah kanan, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki yang begitu cepat dan terus mendekat. Tampak siluet seseorang yang nampak tak tinggi. Terlihat anak laki-laki berlari ketakutan seolah-olah dikejar sesuatu. Dilihat dari ekspresinya, sesuatu itu cukup membuat anak itu terjaga semalaman. Ia lantas menenangkan dengan mengelus kepala anak itu layaknya kakak yang baik dan membawanya ke tempat aman. Sylvia membawanya ke sebuah bangunan bekas minimarket di pinggir jalan. Terengah-engah anak itu berkata. Tak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang tak biasa. Seperti besi yang menancap begitu kuat, mengartikan bahwa si penjagal sudah dekat. Seketika mereka redam suara dalam panik yang luar biasa. Si penjagal dengan inderanya yang melebihi manusia biasa akhirnya menemukan mereka. Tangannya yang menggenggam pedang itu tanpa ragu mengayunkan. Sylvia dengan insting keibuannya dengan cepat membelakangi penjagal dan melindungi anak itu. Lalu seketika mata anak itu terbuka lebar dengan air mata yang berlinang deras. Sylvia jatuh lemah. Walaupun harus dibayar dengan luka yang berat, setidaknya anak itu selamat, gumamnya dalam hati. Sang penjagal hendak mengakhiri hidup mereka berdua sekaligus. Namun Dewi Fortuna seolah-olah berpihak kepada mereka. Tepat sebelum sang penjagal melakukan aksinya, ada seseorang yang memerintahkan sang penjagal untuk berhenti dengan suara beratnya, lalu membantingnya dengan sangat keras hingga membuat lantai sekitar retak. Kekuatan maha dahsyat dari seorang pria parubaya dengan setelan jas berpadu jubah yang serba hitam dan topeng maskurit yang menutup wajahnya membuat identitasnya penuh akan misteri. Pria itu lalu berhenti sejenak, menoleh ke Sylvia dan anak itu, memalingkan wajahnya dan mengurungkan niatnya untuk berucap. Walau pada akhirnya ia berkata, dengan diangkatnya tangan kanan ke udara, muncullah seberkas cahaya yang perlahan meluas semakin terang, dan seketika menjadi sebuah ledakan yang begitu kuat hingga menghempaskan Sylvia dan anak itu. Yang Sylvia lihat dengan sisa tenaganya saat itu adalah pria tersebut beranjak pergi melewati portal entah kemana, meninggalkan semuanya dengan segudang pertanyaan dalam kepala Sylvia. Akibat dari serangan sang penjagal dan hempasan kuat tadi, Sylvia melemah. Lalu kehilangan kesadarannya, terbaring tak berdaya di antara puing-puing bangunan. Tak lama kemudian, seseorang dengan baju putih datang ke tempat itu, mendapati Sylvia yang sudah diambang kematian. Dibawalah tubuh lemahnya itu menuju laboratorium. Kemudian, entah bagaimana dan atas dasar apa, seseorang dengan sebutan profesor itu kembali memulihkan kesadaran Sylvia, walaupun harus mengganti sebagian besar tubuhnya dengan mesin. Akibat dari itu, ingatan Sylvia terpengaruh, menjadi samar, atau bahkan tidak lagi ingat. Kini Sylvia telah sepenuhnya lupa tentang masa lalunya. Pada akhirnya, profesor memberikan hal terpenting pertama untuknya, yakni sebuah nama. Profesor berpikir keras untuk mencari nama, hingga pada suatu titik, profesor mengetahui nama yang sesuai untuknya, yaitu Alsevinarea. Nama Alsevinarea diperoleh dengan mengambil nama bintang favorit profesor, Alsevina, yang bersinar paling terang di konstelasi Vela. Lalu, masalah sulit yang dialami keduanya menjadi alasan dipilihnya nama Rhea, yang merupakan nama Dewi Kemudahan dari mitologi Yunani. Sudah tak terasa 365 hari telah berlalu. Semoga Rhea yang kita sayangi terus menyinari hari-hari kita. Dan khusus untuk para profesor, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rhea.